Penyebaran Islam di Nusantara sendiri bisa meluas berkat jasa para ulama dan para pendakwa zaman dahulu. Untuk di daerah Jawa, mereka dikenal dengan Wali Songo atau wali yang berjumlah 9. Di antaranya ada nama Sunan Kalijaga yang terkenal dengan dakwanya. Salah satu anggota dari Wali Songo ini menggunakan metode cerdik dalam berdakwah. Ia memakai wayang kulit dan kesenian lain untuk menarik umat yang ketika itu mayoritas Hindu dan Buddha. Cara ini tentu diterima dengan baik oleh warga. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal mempunyai karomah dan ilmu olah batin yang tinggi. Tak heran jika kemudian banyak sekali peninggalan dan pusakanya yang masih dianggap sakti hingga kini. Pusaka yang pertama adalah rompi Ontokusumo. Rompi ini adalah baju yang dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk mengalahkan sang penguasa Laut Selatan atau Nyai Roro Kidul. Rompi ini didapat setelah beliau mengkhatamkan Al-Quran di Masjid Demak bersama dengan para wali yang lain. Rompi ini dulunya berupa kulit kambing yang kemudian dirajah oleh Sunan Bonang. Menjadi pakaian, setiap hari raya Idul Adha, para warga akan melakukan jamasan terhadap rompi Ontokusumo. Yang kedua adalah keris Kiai Carubuk yang masih ada hingga kini. Zaman dahulu masyarakat masih sangat percaya dengan benda-benda pusaka yang punya kekuatan seperti halnya keris. Sunan Kalijaga juga melakukan pendekatan dengan budaya kepercayaan masyarakat akan keris ini. Dalam sebuah kisah, ia sebuah keris yang dinamai Kiai Carubuk. Keris ini dibuat oleh Empu Supa Mandrangi yang masih merupakan sahabatnya dari sebiji besi yang besarnya setara biji asam. Namun anehnya dari besi yang kecil, keris ini juga konon harus dipegang oleh orang yang tepat serta punya kecocokan dengan pemiliknya. Keris Sunan Kalijaga ini dalam sejarahnya berhasil mengalahkan kesaktian dari keris setan Kober milik Arya Penangsang kala terjadi pemberontakan di Mataram. Yang ketiga adalah Api Abdi Merapen di Jawa Tengah. Api Abdi Merapen yang diambil dari desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Api ini tidak pernah padam sekalipun terkena terpaan hujan karena ada gas alam yang keluar dari dalam tanah sehingga ia bisa bertahan terus-menerus. Tapi menurut cerita, api ini juga muncul karena Sunan Kalijaga menancapkan tingkatnya di tanah saat memimpin Demak dan berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit. Niat awalnya adalah mencari mata air untuk sang prajurit yang kelelahan. Namun, anehnya yang muncul adalah api yang abadi hingga sekarang. Yang keempat adalah sumur Jalatunda yang disebut Zam-Zam Demak. Di Kadilangun Demak, tak jauh dari lokasi makam Sunan Kalijaga, letaknya sekitar 200 meter di timur komplek makam Sunan Kalijaga, ada sebuah sumber air yang disebut sebagai sumur Jalatunda. Sumur ini adalah peninggalan Sunan Kalijaga yang hingga kini sering didatangi oleh warga. Sumur ini adalah bekas di mana Sunan Kalijaga meninggalkan jalannya ketika mencari sumber air untuk wudhu para wali. Sumur yang disebut sebagai Zam-Zam Demak ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hanya segan syarat, saat hendak meminum orang tersebut harus membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kelima adalah batu bobot sebagai landasan menempa keris Kiai Carubuk. Batu bobot ini lokasinya juga tak jauh dari api abadi Merapen. Batu tersebut merupakan landasan Empu Supa menempa keris Kiai Carubuk yang dipesan oleh Sunan Kalijaga. Adapun alasan mengapa batu tersebut ditinggalkan tak lain dan tak bukan karena beratnya yang luar biasa dan tidak mungkin dibawa ke berbagai tempat untuk berdakwah. Menurut penduduk setempat, siapapun yang mampu mengangkat batu itu dalam kondisi duduk, maka segala apa yang ia pinta bisa terkabul. Itulah 5 pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa dilihat hingga sekarang.